Saya merasa sangat puas dengan proses belajar pada topik-topik dan teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Dalam materi yang terdapat pada topik ini menjelaskan secara terstruktur, lengkap, dan menarik sehingga mudah untuk dipahami. Selain mendapatkan ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya juga mengetahui dan memaknai 4 teori yang menjadi latar belakang pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan pada materi ini disertakan contoh-contoh yang relevan atau contoh-contoh yang nyata, sehingga saya bisa menerapkan dalam kehidupan nyata di sekolah. Pembelajaran pada topik ini mengajak saya untuk berpikir kritis dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam kelas dan membantu pendidik untuk mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Setelah mempelajari topik ini, ide yang saya dapatkan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan berdasarkan konten, proses, dan produk pada mata pelajaran yang nanti saya ampu. Selain itu, saya akan mengemas proses pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, minat, profil belajar peserta didik, agar pembelajaran menjadi optimal dan efektif. Selain hal itu juga, saya akan membuat rancangan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan aspek-aspek dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, bagaimana caranya supaya saya dapat merealisasikannya? Jadi, saya memberikan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan kesiapan belajar peserta didik, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh pendidik agar mampu mengetahui karakteristik peserta didik, memenuhi kebutuhan peserta didik dengan merancang dan menerapkan aspek pembelajaran berdiferensiasi dengan tahap produk, konten, proses dalam lingkungan belajarnya. Apa yang melatar belakangi ide saya tersebut? Karena pada saat pembelajaran peserta didik umumnya masih dituntut untuk mencapai tujuan pembelajaran tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Peserta didik memiliki keberagaman kesiapan belajar sehingga menjadi perhatian bagi guru untuk mendiferensiasikan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik sehingga pembelajaran yang dilakukan bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan begitu dapat mengoptimalkan capaian pembelajaran yang diharapkan. Apa saja indikator keberhasilannya? Yang pertama, terciptanya karakter peserta didik yang lebih baik. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, tercapainya tujuan pembelajaran dengan meningkat hasil belajarnya. Yang keempat, terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, mengenai bagaimana langkahnya. Yang pertama, kita bisa menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran yang sesuai mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar yang berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Guru juga bisa melakukannya dengan asesmen diagnostik atau observasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan untuk kebutuhan peserta didik, baik dari segi strategi, asesmen, media, dan model pembelajaran. Yang keempat, memperhatikan preferensi belajar peserta didik dengan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang kelima, pendidik melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung.